20.000 tahun yang lalu, sebuah benua tropis luas bernama Sundaland berkembang pesat. Hutan lebat, sungai-sungai lebar, dan pegunungan purba menutupi daratan. Hingga lautan naik dan menelannya seluruhnya. Ketika Sundaland menghilang di bawah laut, ia meninggalkan dunia berupa pulau-pulau terpencil, budaya kuno, dan lanskap yang belum tersentuh. Saat ini, dunia itu disebut Indonesia. Kepulauan terbesar di bumi, dibentuk oleh api, air, dan waktu, di mana banyak tempat paling luar biasa masih belum terlihat. Jauh sebelum matahari terbit, gunung mulai bernapas. Para turis mendaki Ijen dalam kegelapan untuk menyaksikan nyala api biru. Sebuah fenomena yang hanya ditemukan di beberapa tempat di bumi. Tetapi para penambang belerang tidak membutuhkan senter. Mereka telah menempuh jalan ini selama bertahun-tahun. Beberapa berasal dari desa-desa di lereng bawah, yang lain telah menyeberangi pulau-pulau untuk pekerjaan yang jarang dilakukan orang lain. Bagi mereka, itu bukanlah hal yang langka atau luar biasa. Itu adalah rutinitas. Saat matahari terbit, mereka berada jauh di dalam kawah, dikelilingi oleh awan beracun dan desisan gas belerang yang terbakar. Panasnya membakar, udaranya menyengat. Mereka bekerja dengan batang besi dan tangan kosong, mengukir lempengan kuning belerang yang mengeras. Setiap muatan bisa berbobot lebih dari 70 kg. Pendakian keluar lambat, sunyi, dan dipenuhi uap. Untuk hasil tangkapan seharian penuh, mereka hanya mendapatkan sedikit lebih dari harga makan di kota. Di atas, danau itu bersinar hijau elektrik yang aneh. Sebuah kawah yang dipenuhi kolam asam terbesar di dunia. Kebanyakan gunung berapi meledak dengan api. Yang ini hanya bersendawa. Di Beleduku, lumpur abu-abu kental mendidih dari bawah tanah. Meletus dengan suara seperti tembakan meriam. Penduduk setempat mengumpulkan garam yang tertinggal. Yang lain hanya mengamatinya bernapas. Dan Gelanggaran berbeda lagi. Itu adalah gunung berapi yang membatu. Ini adalah Taka Makassar, sebuah gosong pasir di tengah Laut Flores. Ia muncul dan menghilang bersama pasang surut, tempat yang tidak selalu ada dan tidak pernah persis sama. Di sekitarnya terdapat beberapa keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Bagian dari segitiga karang tempat lebih dari 3.000 spesies ikan hidup. Perahu-perahu berlabuh di atasnya. Orang-orang berjalan tanpa alas kaki dilekukannya. Dan kemudian saat air pasang kembali, ia menghilang seperti fata morgana. Lautan bernapas masuk dan keluar. Awalnya Anda hanya melihat batu. Tebing-tebing besar, tajam dan sunyi. Menjulang dari sawah seperti monumen untuk sesuatu yang telah lama terlupakan. Tetapi kemudian sebuah sungai sempit berkelok-kelok di antara mereka dan perjalanan berubah.
Anda tidak berjalan ke ramang-ramang. Anda hanyut. Sebuah perahu kayu membawa Anda perlahan melewati koridor hutan dan batu kapur, di mana setiap tikungan mengungkapkan sesuatu yang lebih tenang, lebih tua, lebih sunyi. Tidak ada jalan, tidak ada kesibukan, hanya air, pantulan, dan irama dayung yang stabil di rerumputan hijau. Dan ketika desa akhirnya muncul, terselip di bawah tebing, diselimuti kabut, rasanya seperti tumbuh dari tanah itu sendiri. Tidak semua hal harus menjulang tinggi untuk menjadi tak terlupakan. Beberapa menunggu dengan tenang, tersembunyi di pepohonan. Jauh di dalam hutan Sulawesi, kami mencapai laguna yang begitu jernih, sehingga perahu-perahu tampak mengapung di atas kaca. Anda dapat melihat setiap batu di bawahnya, setiap riak cahaya, dedaunan, bahkan bayangan di dasar, seolah-olah air itu tidak ada sama sekali. Tidak ada ombak, tidak ada arus, hanya keheningan, begitu sempurna, rasanya seperti seluruh tempat itu terhenti. Penduduk setempat menyebutnya Pai Supok, air jernih, dan entah bagaimana itu masih belum sepenuhnya menggambarkannya. Tidak setiap transformasi dibuat oleh alam. Beberapa pulau terasa seperti milik dunia lain. Di pelosok Taman Nasional Komodo, daratan berkelok-kelok membentuk punggung bukit yang tajam dan teluk-teluk yang begitu tersembunyi sehingga tampak seperti diukir untuk menyimpan cerita. Inilah sisi rahasia Labuan Bajo. Bukan pelabuhan wisata, melainkan labirin pulau-pulau kecil dan teluk-teluk di baliknya. Di sini, bukit-bukit coklat menjulang dari air biru kehijauan yang terlipat seperti naga yang sedang tidur. Kuno, tenang, dan perkasa. Dari atas, garis pantai terpecah menjadi teluk-teluk terpencil dan saluran-saluran zamrud. Banyak di antaranya hanya dapat diakses dengan perahu. Penduduk setempat mengatakan perairan ini dulunya digunakan oleh bajak laut untuk bersembunyi. Kini, hanya keheningan dan pemandangan yang tersisa. Melayang lebih jauh ke timur, lautan mulai berubah. Daratan menghilang. 3 danau berdampingan, masing-masing dengan warna yang berbeda. Satu bersinar hijau, yang lain berubah merah, yang ketiga menggelap menjadi hitam. Terkadang mereka tetap seperti itu selama berminggu-minggu. Terkadang mereka berubah dalam semalam. Penduduk setempat percaya danau-danau itu adalah tempat jiwa-jiwa pergi. Tetapi warnanya tidak pernah mengikuti pola. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan mereka akan berubah atau mengapa. Ini dianggap sebagai salah satu keajaiban geologi terlangka di dunia. Saat matahari terbit, kabut bergerak perlahan melalui kawah.
Bukan yang tertinggi atau terkeras, tetapi ada sesuatu tentangnya yang membuat Anda berhenti sejenak. Wi Kachura Waterfall terletak jauh di perbukitan Sumba. Sebuah aliran air tipis jatuh ke kolam biru yang tenang. Dikelilingi oleh hutan, bebatuan dan sawah yang tenang yang terselip di lembah. Sebagian besar pulau ini kering dan panas karena terik matahari. Tetapi di sini udaranya tetap sejuk. Bebatuannya tetap hijau. Ini adalah jenis tempat yang Anda temukan secara tidak sengaja, lalu terdiam. Suaranya lembut, cahayanya redup, dan untuk sesaat, dunia terasa kecil kembali. Tumpak Sewu berarti 1000 air terjun. Nama yang sangat cocok. Air terjun berbentuk tapal kuda mengalir dari hutan di atas, mengisi lembah di bawahnya. Dari atas, tampak hampir seperti dirancang, tetapi dari bawah, tampak kacau. Kabut memenuhi udara, tanah tetap basah, dan deru air terjun tak pernah berhenti. Tempat ini tidak mudah dijangkau. Jalannya curam, bebatuan licin, dan pendakian kembali ke atas jauh lebih sulit. Tetapi itu sepadan, karena di bawah sana, tempat ini tidak terasa seperti tempat yang seharusnya dicapai manusia. Tinggi di pegunungan Flores, jauh dari jalan raya atau sinyal, terdapat sebuah desa yang pada awalnya tampak tidak masuk akal. 7 rumah tinggi, semuanya berbentuk bulat sempurna, semuanya mengarah ke langit. Tersusun dalam lingkaran, bukan secara kebetulan, tetapi karena rancangan. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama Warerebo telah berdiri di sini. Hanya saja para leluhur memilih tempat ini karena suatu alasan, dan tradisi tidak pernah memindahkannya. Sebuah tempat di atas awan, di mana tidak ada yang datang dengan mudah, dan tidak ada yang pergi dengan cepat. Rumah-rumah itu disebut Mbarunyang, dibangun dengan tangan, dibentuk oleh ingatan, dan dipandu oleh aturan-aturan sakral yang telah bertahan selama beberapa generasi. Anda tidak akan menyangka akan menemukan rawa setinggi ini di pegunungan. Rawa Bento terletak di dataran tinggi Sumatera. Tenang, luas, dan sebagian besar tidak dikenal. Sungai-sungai berkelok-kelok melalui padang rumput terbuka. Pohon-pohon condong ke atas air hitam. Kerbau bergerak perlahan, hampir tidak mengeluarkan suara. Tidak ada desa, tidak ada tanda-tanda, hanya air, langit, dan semacam keheningan yang sepertinya tidak pernah berubah. Tidak semua desa dibangun untuk kenyamanan. Beberapa dibangun untuk para leluhur. Di pantai Sumba, rumah-rumah menjulang seperti kuil. Atap jerami yang menjulang tinggi, curam dan tajam, menunjuk ke dunia roh. Setiap rumah adalah simbol.
Semakin tinggi atapnya, semakin kuat hubungannya dengan Marapu. Kekuatan leluhur yang masih membimbing kehidupan sehari-hari. Makam batu berada di samping orang-orang yang masih hidup. Ritual dilakukan di perapian. Bahkan tata letak desa mengikuti aturan suci yang diturunkan, tidak pernah tertulis. Lebih jauh ke timur di dataran tinggi Flores. Sulit untuk menggambarkannya dari atas. Pulau-pulau seperti cat yang tersebar. Air seperti batu yang dipoles. 1000 fragmen tanah mengambang dalam keheningan. Inilah Raja Ampat. Bukan satu tempat, tetapi seluruh dunia tersendiri. Terpencil, tak tersentuh, hampir tak disengaja. Rasanya seperti lautan berubah pikiran di tengah proses pembentukan daratan dan membiarkan semuanya begitu saja. Tidak ada garis lurus di sini. Hanya atol karang, menara batu kapur, dan bayangan yang dilemparkan oleh awan. Bahkan arus laut pun bergerak dengan hati-hati, berliku-liku di antara terumbu karang, seolah-olah mereka tahu tempat ini suci. Para ilmuwan mengatakan perairan ini menyimpan lebih banyak kehidupan laut daripada tempat lain di bumi. Tidak ada monumen megah, hanya laut dan batu yang membentang hingga cakrawala. Sebuah pengingat bahwa terkadang tempat-tempat terindah tidak dibangun, melainkan dibiarkan begitu saja. Temukan dunia, jelajahi hal-hal yang luar biasa. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.